Lalu kita tadi sudah membahas seperti apa kemungkinannya hasil dari US election ini. Apapun hasilnya, kita tetap harus bersaing dengan negara-negara peers kita untuk mendapatkan sentimen paling positif untuk dana dari global ke Betul. dalam negeri begitu. Tapi Anda sendiri menilai seperti apa daya tarik pasar keuangan kita dibandingkan dengan negara-negara peers kita, terutama dengan India, di mana India ini juga cukup menarik. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin kita bedah dari segi bonds dulu ya. Kita punya yield di 6,7% dengan inflasi 2%, kita punya real yield berarti kan selisihnya ya 6,7 dikurang 2,1 itu masih di 4,6%. Itu kita bisa dibilang salah satu yang tertinggi. Yang lebih tinggi dari kita itu hanya Brazil dan South Africa. India di bawah kita secara real yield. Tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya secara rating, kita ini lebih baik ketimbang Brazil dan South Africa. Brazil itu mungkin triple B minus, kita triple B ya. South Africa bahkan dia bukan investment grade posisinya. Jadi secara praktis dengan rating yang cukup sama dengan kita memiliki yield yang salah satu yang tertinggi saat ini. Which is inilah positif. Itulah kenapa ketika terjadi ada koreksi di market ya, saat itu kita cukup yakin dan kita call bahkan untuk masuk ke pasar obligasi. Kenapa? Karena memang daya tarik obligasi kita masih cukup menarik, apalagi di tengah rupiah yang menguat ya. Nggak heran kalau kita lihat secara month to date ya, itu bahkan untuk flow asing itu bisa mencapai sekitar 17-18 triliun ya. Which is kita juga sudah memberikan hal itu dan kita masih melihat bahwa ada sentimen positif untuk pasar obligasi. Nah, selain itu, kita juga melihat secara data-data ekonomi kita juga cukup baik, GDP kita juga kemungkinan akan rebound ya, di second half akan lebih tinggi. Kita punya data-data trade balance itu masih konsisten surplus ya. Secara BOP kita juga masih cukup oke. Dan kalau kita diskusi ya, bahkan ketika market itu melihat current account itu akan defisit di akhir tahun, saya sempat discuss dengan teman di Sinar Mas Sekuritas, dia melihat masih ada kemungkinan current account bisa surplus. Karena dengan beberapa smelter itu akan aktif di third quarter dan fourth quarter, which is itu akan membuat nilai ekspor kita juga cukup membaik. Jadi seperti itu. Baik, tapi kalau kita melihat memang sudah terbukti dengan adanya inflow di pasar SBN yang tadi mencapai 17 triliun rupiah begitu. Tapi Anda lihat seperti apa untuk instrumen investasi lainnya begitu seperti misalnya pasar saham, kita lihat memang sudah ada lonjakan bahkan hari ini sampai ke 7.500 untuk IHSG. Tapi apakah Anda melihat ini sudah cukup settle atau sebenarnya mungkin masih ada gap secara teknikal yang memungkinkan terjadinya koreksi? Jadi memang kalau kita lihat rally yang terjadi di IHSG itu tidak dibarengi dengan trading volume yang cukup besar ya. Dan kalau kita lihat secara year to date sebenarnya saham-saham big caps kalau terlihat di LQ45 maupun IDX 30 itu bahkan masih minus ya, kurang lebih di sekitar 4-5% ya. Memang JCI sendiri itu tumbuh sekitar 2%-an. Nah, kalau kita lihat memang persebaran dari saham yang ada di JCI itu bisa dibilang kan cukup variatif. Tapi kalau kita mau melihat proxy dari big caps, biasanya kita melihat indeks yang tertentu seperti LQ, seperti IDX 30 atau mungkin Seri Kahati, itu cenderung masih dalam teritori negatif. Di sini kita sih memang masih melihat untuk IHSG itu akan tutup di 7.700 sampai dengan 7.800. Jadi setiap ada penurunan di IHSG, kita memang lebih sarankan untuk masuk, apalagi memang terjadi koreksi yang cukup hebat. Kapan waktunya kita melihat jika nanti election US itu mungkin keluar hasilnya atau ada ketidakpastian di election US, terutama ketika Trump menang, itu ada kemungkinan market akan mengalami koreksi atau bahkan konsolidasi. Disitulah kita mungkin bisa melakukan seperti rupiah cost averaging terhadap IHSG kita. Baik, di saat itu terjadi Anda lihat posisi rupiah akan seperti apa? Ya, kita akan melihat ada rupiah itu pasti akan ada koreksi ya. Ketika memang ternyata Trump menang, tentu DXY itu yang saat ini mengalami tren penurunan, itu mungkin agak sedikit mengalami kenaikan. Which is, itu bisa translate terhadap rupiah mengalami pelemahan, tapi overall kita sih masih cukup yakin untuk sehingga akhir tahun rupiah itu akan tutup di bawah 16.000. Masih yakin akan di bawah 16.000. Betul. Bagaimana dengan sektoral? Kita tahu ada beberapa sektor yang sempat Yeah. juga terhimpit karena ada kenaikan suku bunga. Apabila sekarang sudah nyata terlihat akan ada pemangkasan, apakah sektor-sektor yang tadinya tertekan ini mungkin akan comeback? Ya, setuju. Jadi memang kalau untuk saham sendiri, pilihan kita itu fokus pada interest rate sensitif sektor ya. Seperti mungkin perbankan, infrastruktur, commodities, dan properti.
Di mana kalau kita lihat dengan suku bunga itu mengalami penurunan, which is itu positif terhadap perbankan karena dia suku bunganya kan, cost of fund-nya kan menjadi lebih rendah. Lalu dari segi properti juga, demand properti juga pasti akan membaik ya dari segi yang KPR demand. Infrastruktur secara pembiayaan juga akan mengalami penurunan dan tren penurunan DXY ini biasanya akan berdampak positif terhadap komoditas. Which is 4 sektor tersebut yang menjadi pilihan kita hingga akhir tahun. Bagaimana dengan sektor teknologi? Sektor teknologi ini menjadi salah satu sektor yang juga cukup tertekan ketika ada kenaikan Betul. suku bunga. Apakah menurut Anda ini adalah saatnya sektor ini untuk bangkit atau memang belum terbukti dari keuangannya? Jadi memang kalau kita lihat cukup tricky ya untuk sektor teknologi. Bahkan kalau kita lihat secara global, yang mendorong dari kinerja teknologi itu kan memang kalau di luar yang Nvidia yang seperti AI dan lain-lain ya, itu lebih karena easy money kondisinya. Ketika suku bunga itu cukup rendah, likuiditasnya cukup melimpah, memang sektor yang dianggap beresiko seperti teknologi sektor itu menjadi suatu darling ya, market darling. Nah, ketika ada sentimen di global, kalau kita lihat the Fed itu akan mengalami penurunan suku bunga, memang menjadi positif lagi untuk teknologi sektor. Tapi untuk equity di Indonesia, kita masih lebih prefer untuk memilih saham-saham yang berfundamental baik, dikarenakan kita juga harus lebih selektif ya. Karena masih ada ketidakpastian di market sebenarnya. Yang pertama, kalau kita lihat selain dari election US, masih ada kondisi geopolitikal yang masih belum settle ya dalam posisi saat ini. Lalu juga dengan kondisi China yang terakhir, itu yang membuat kita juga harus lebih selektif untuk memilih aset-aset yang beresiko seperti saham. Baik, bagaimana untuk sektor konstruksi? Tadi Anda sempat sampaikan sektor properti ini mungkin akan mendapatkan angin Segar, positif begitu ya. betul. Tapi untuk konstruksi sendiri seperti apa? Apalagi kita tahu ada sentimen dari IKN, apakah menurut Anda ini akan cukup kuat untuk bisa mengembalikan sektor ini seperti 2 tahun sebelumnya atau menurut Anda masih belum juga? Kalau kita masih wait and see terhadap bagaimana perkembangan IKN, terhadap bagaimana untuk sektor-sektor konstruksi, terutama kan kalau kita lihat dari segi mungkin revenue beberapa tahun lalu mungkin cukup baik, tapi cash flow-nya yang perlu kita perhatikan. Nah, selama cash flow-nya itu belum membaik, selama dalam artian pembayaran itu mungkin belum terlalu clear ya, itu masih menjadi suatu hurdle untuk investor lah untuk masuk. Baik. Berkaca dengan situasi yang ada di Sinarmas saat ini, lalu sektor-sektor apa yang menjadi pilihan dan yang mungkin akan lebih dihindari hingga akhir tahun? Sebenarnya selain 4 sektor tersebut mungkin kita juga perlu menghindari ya. Karena gini, saat ini Sinarmas Asset Management sedang mengembangkan pengelolaan menggunakan AI, which is kita adaptasi dari dengan beberapa yang digunakan oleh global ya saat ini. Nah, di sini cukup menarik. Kalau kita lihat dari AI development yang kita gunakan ya, di situ untuk market hingga akhir tahun, cenderung memang fundamental itu menjadi yang lebih utama ketimbang teknikal, berbeda dengan sebelumnya. Itu sekitar 51% itu lebih fundamental driven, dan mungkin sekitar 48%-an itu lebih technical driven. Dan kalau kita lihat memang dari pemilihan saham-saham AI tersebut memang lebih cenderung ke sektor-sektor yang saya sebutkan tadi ya, seperti properti, financial, lalu juga commodities dan infra. Nah, di sini pun terbukti reksadana kita yang bernama Simas dan nama saham itu secara year to date itu tumbuh positif 10% dibandingkan dengan LQ itu yang turun 4%, IDX 30 juga turun 4%, JCI hanya tumbuh 2%, which is pemilihan yang selektif dibantu dengan AI itu memberikan suatu return yang cukup optimal.